Alhamdulillahirabbil alamin, para santri dan murid juga para pemirsa, dilanjutkan dari volume yang ke-8. Guru melanjutkan untuk volume yang ke-9 dengan judul Lakune Ilmu Sabu Jagat. Para pemirsa, dilanjut dari video ini memperjelas dan bisa memastikan yang sulit akan menjadikan mudah. Video yang ke-9 ini, volume yang ke-9 ini sesuatu hal yang sangat istimewa. Semoga para pemirsa betul-betul mendapatkan sesuatu hal yang beda selama ini, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pemahaman, pengertian yang betul-betul valid, sehingga guru sangat bangga para pemirsa juga mendapatkan keberkahan. Para murid dan santri, sesungguhnya guru pun juga sangat paham tentang keadaan bangsa manusia, terutama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya yang kalian pikul tentang beban kehidupan, khususnya yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang Anda pikul sesuatu pikulan yang sangat berat para pemirsa. Guru sangat paham dengan kondisi dan keadaan bangsa dan negaramu. Semoga dengan aku terangkan, aku beri pemahaman, aku beri pengertian ini, khususnya murid dan santri dan juga pemirsa, semoga beban hidup para pemirsa yang berat semoga menjadikan ringan dengan memahami hal-hal yang tepat, hal-hal yang membawa manfaat. Aku sangat paham beban pikul kehidupan yang ada di negara sungguhlah sangat berat, karena kesalahan sudah 1400 tahun. Sehingga kalian apapun yang Anda lakukan, sehingga tak akan pernah mendapatkan keberkahan. Itulah yang menjadikan beban berat di dalam kehidupan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan aku beri kesadaran di video yang ke-9 ini, betul-betul video ini mampu sedikit meringankan beban kehidupan bagi umat dan bangsa manusia, khususnya bagi murid dan santri. Para murid dan santri, inilah sesuatu hal yang sangat istimewa ya. Diberikan satu gambaran sebelum masuk dalam ranah lingkaran ini. Dari video yang ke-8 sudah diterangkan, gong itu maknanya gong, berubah menjadi kata akbar, berubah menjadi kuoso. Akbar itu apa sih guru maksudnya ini? Ini diajarkan sedikit sebelum masuk. Manusia banyak yang bisa mengucapkan akbar, mempunyai arti, iya kan? Itu besar. Apa sih yang dimaksud akbar itu besar para pemirsa? Apa sih para pemirsa? Barangkali Anda paham ya. Coba diajak berpikir. Ayo para pemirsa, demo, bilang Allahu Akbar, ibadah Allahu Akbar, apa-apa Allahu Akbar. Sebenarnya akbar itu apa konsonannya, maknanya apa? Kalau toh memang ditafsiri itu besar, bagaimana menerangkan yang dimaksud besar itu? Tatkala manusia mempunyai ilustrasi bahwa Tuhan atau Allah Maha Besar, besarnya itu sampai di mana? Berupa besarnya itu wujudnya apa? Ayo diajak berpikir para murid dan santri. Itulah hebatnya orang-orang terdahulu sebenarnya membuat konsonan, membuat huruf. Semua itu ada yang dimaksud. Tatkala manusia tidak mengerti dari apa yang dimaksud, sehingga kalian berhayal, Anda berhalu, Anda mengeluarkan kalimat itu, sedangkan Anda sendiri tidak paham. Agar kalian mendapatkan pemahaman yang tepat diulaslah oleh guru dengan kata akbar. Para pemirsa, kata akbar identik dengan simbol-simbol agama kita, agama Islam. Akbar itu dari makna konsonan aksara baris. Nah, kan aneh kan kalau kalian paham. Apa para pemirsa?
Akbar itu mempunyai makna kirata basa aksara baris. Manusia tidak memahami, dikira akbar itu suatu wilayah yang sangat luas, galaksi yang tidak terbendung. Bukan. Akbar itu maknanya aksara baris. Mempunyai nilai yang dimaksud. Di mana-mana pun selagi ada produk, dimanapun dan apapun, selama ada keadaan, selama ada bentuk wujud apapun, di situ pasti ada aksaranya. Yang dimaksud ada aksaranya, disitulah ada suatu nama. Di dalam nama terkandung sifat dan keadaan. Itulah yang dimaksud akbar. Artinya akbar adalah menerangkan karya cipta Sang Maha Kuasa. Baik menciptakan suatu keadaan, baik menciptakan suatu hayalan, baik menciptakan suatu planet, baik menciptakan bangsa-bangsa makhluk, dan baik menciptakan makhluk yang tak terlihat. Itulah yang disebut akbar karena mengandung nilai aksara baris. Makhluk apapun pasti mempunyai sebutan. Planet apapun pasti mampu disebut. Keadaan apapun bangsa manusia pasti mampu menyebutkannya. Sedangkan bahasa-bahasa itu sudah dimiliki dari orang-orang terdahulu dan itu dimiliki dari leluhur kita sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Itulah para murid, para santri, para pemirsa yang disebut akbar, maknanya aksara baris. Jangan berhayal kau gambarkan wujud Tuhan yang besar, kukunya yang panjang, taringnya yang besar. Itu Anda adalah terobsesi. Para murid dan santri, itulah yang dimaksud akbar, maknanya seperti itu. Melanjutkan peradaban manusia. Inilah para murid dan santri yang dimaksud oleh guru. Semoga dengan memahami ini kalian sangat paham. Sedikit diajarkan oleh guru dan ini terangkai dari video-video yang lain. Satu contoh, guru memberi garis gambar seperti ini. Anggap saja ini batasan dunia semesta. Ribuan bahkan jutaan galaksi ini terbatas. Karena di sini ada kata akbar, maka di sini adalah aksara baris. Untuk mengenal nama-nama dan apa-apa yang ada di luar sana, apa-apa yang sudah diketahui bangsa manusia dan apa-apa yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, para moyang, para dewa sudah memberikan password dan keyword. Itulah yang disebut aksara lima. Inilah yang disebut ukara, berubah menjadi di dalam kitab Al-Quran menjadi yaqra'u, menjadi ikra. Inilah para murid dan santri. Maka guru berpesan, sebelum Anda memahami suatu konsonan passwordnya semesta, syarat-syarat harus kalian penuhi. Karena inilah kunci dan sandi untuk membuka tabir. Inilah untuk masuk mengerti dunia dan semesta. Jangan kau hubungkan ini dengan sebutan kata Allah. Sesungguhnya tidak akan pernah ada yang disebut Allah di semesta. Dengan memahami ini, para pemirsa diberikan sesuatu pemahaman yang tepat. Satu contoh para pemirsa, sebenarnya miliaran tahun masa lampau. Paling sederhana guru mewakili dengan bahasa sebelum peradaban Masehi yang dipahami bangsa manusia sekarang. Jutaan tahun sebelum Masehi, dunia dan semesta ini sudah terstruktur sejak masa lampau. Sebelum adanya peradaban bangsa manusia, manusia belum mengenal tentang peradaban manusia. Peradaban masa lampau disinilah yang disebut zaman peradaban para dewa ini. Di zaman peradaban dewa sudah diterangkan di video lain. Disinilah ada yang disebut Sinuwun Semar. Di sini ada juga yang kalian umum menyebutnya Pandhawa Lima. Zaman masa lampau di sini para pemirsa. Dengan perubahan alam, bahasa-bahasa, password-password, bahasa konsonan di sini
Berubah turun menjadi di sini berubah. Berubah lagi turun dengan peradaban berubah. Dan berubah lagi ke titik 3. Berubah lagi menjadi di sini. Dan sekarang di era sekarang dalam peradaban bangsa manusia. Perjalanan kehidupan, perjalanan bahasa seperti ini. Ini khususnya bagi murid dan santri tolong dipahami. Begitu sulitnya memahami kehidupan kalau tidak mengerti. Namun diulaslah oleh guru satu contoh. Para murid dan santri, satu contoh ini ya. Di era sekarang kita mengikuti peradaban yang ada di bangsa manusia di bumi. Peradaban yang tertinggi sekarang 2566 tahun. Peradaban yang dikonsumsi dunia, manusia ikut Masehi 2023 Masehi. Bangsa manusia di sini banyak mempunyai pemikiran, banyak mempunyai imajinasi, menghayalkan, membahas, mengimani, menerangkan, mencari, menggali sesuatu nilai yang disebut Tuhan, atau yang memulai peradaban manusia, atau yang membuat bumi, atau yang menciptakan semesta. Bangsa manusia itu hanya sebatas di sini para pemirsa. Bangsa manusia di sini mengatasnamakan Tuhan. Sehebat apapun bangsa manusia itu hanya mengenal welas dan asih. Tapi dari leluhur kita sebelum adanya bahasa welas asih, kita sudah diwariskan tentang kata mani dan rahim. Disempurnakan dengan suatu kalimat Bismillahirrohmanirrahim. Ini sejarah bahasanya di sini. Dan ini mengembang pun sebenarnya sejak sebelum Masehi. Disusun menjadi Bismillahirrohmanirrahim. Mengembang dengan kecerdasan bangsa manusia sampai melahirkan agama-agama baru. Karya-karya agama baru yang mengatasnamakan Tuhan. Guru bisa memastikan apapun karya setelah dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Mengembang bahasa baru sampai sekarang manusia berimajinasi, menggali, membuat kesimpulan, mengatasnamakan Tuhan. Sesungguhnya semua adalah terputus. Itu hanya sebatas kemampuan pola pikir, bukan fakta yang didapat. Karena perjalanan bangsa manusia peradabannya seperti ini. Satu contoh di era sekarang bangsa manusia mengembang hanya sebatas di sini. Bukti fakta dari bahasa Bismillahirrohmanirrohim bila mengikuti kalender Jawa 1957 belum pernah ada yang pernah mampu mengerti apa yang dimaksud rahim dan mani ini. Hanya video guru dan hanya aku yang dimampukan untuk memberi dan memahamkan tentang ini. Sebelum ada Bismillahirrohmanirrohim, di atasnya sedikit ada Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk apa yang dimaksud ini para pemirsa. Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bahasa masa lampau. Maka sampai sekarang bahasa-bahasa yang dimiliki di Jawa, saudara-saudara kita masih kadang kalian mendengar sebutan sedulur papat kalimo pancer. Itu mengenal bahasa di peradaban ini. Setelah peradaban ini baru mengenal Bismillahirrohmanirrohim. Artinya Bismillahirrohmanirrohim ini membungkus dari sedulur papat kalimo pancer. Sebelum peradaban ini berkembang, di sini ada yang disebut sifat dan warna. Maka ada bahasa marmarti, kakangkawa, adiari-ari, dan seterusnya. Bahasa ini melampaui sebelum adanya bahasa ini. Karena ini hilang dan tertinggal, sehingga manusia tidak paham dan sebagian masih paham, sehingga keluarlah bahasa yang sederhana, tapi tidak mengerti dan tidak mengena kepada yang dimaksud. Maka para murid dan santri sering dibekali guru. Bahasa yang kalian miliki itu bahasa di tahapan, di peradaban tahun ini. Untuk mengikat dengan alam-alam Sang Maha Pencipta di sini. Sedangkan bangsa manusia yang mengatasnamakan Tuhan itu hanya sebatas di sini. Maka dia hanya mengenal bahasa welas dan asih.
tapi tidak mempunyai bahasa pemersatu seperti kalimat yang sudah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Namun faktanya banyak manusia mengucapkan tapi tidak mengerti maknanya, tidak mengerti sejarahnya, tidak mengerti lakunya. Sehingga banyak manusia mampu dan bisa mengucapkan tidak akan pernah mendapat isi dan manfaatnya dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dari memahami sedulur papat ini masuk ke pemahaman bahasa yang lebih tinggi dari kelas ini, ada lagi naik bahasa yang lebih kelas. Disinilah orang-orang terdahulu leluhur kita. Maka ada yang disebut jagat kiblat etan. Bahasanya tidak sama, bahasanya lebih valid. Di sini pun juga tempat-tempat orang-orang tertentu. Nah, inilah para murid dan santri. Tatkala manusia akan masuk yang ingin mampu melampaui Sang Maha Pencipta, masuk ke alamnya para dewa. Leluhur kita, para moyang, para dewa, itu sudah membekali baswed ini, sudah dibekali. Disinilah yang disebut rangkaian ilmu seduluran dari video volume yang ke-7, guru menyinggung. Inilah yang disebut ilmu seduluran. Yang dimaksud seduluran adalah terkonek dengan semesta. Tapi dunia di tahun 2023 hanya mengenal welas asih. Tidak mengenal sedulur papat limo pancer. Di dalam kitab Al-Quran hanya mengenal Rohmani dan Rahim. Di atasnya Rohman Rohim hanya mengenal sedulur papat kalimo pancer. Namun di atasnya ada bahasa yang lebih tepat. Ini pun juga kadang menempatkan warnanya, itu pun juga salah. Ada lagi di sini yang lebih akurat. Inilah para murid yang diajarkan guru dan terakhir di sini. Karena di sinilah akan mewarisi generasi peradaban bangsa manusia di sini. Para murid dan santri, video ini sangat penting. Dari ilmu seduluran yang di kelas ini para pemirsa. Inilah yang mewarisi ilmu Islam di Jawa. Inilah karena pewarisnya dari semesta. Inilah yang mewarisi ilmu dari Kanjeng Sinuwun Semar. Dari ilmu seduluran inilah yang mewarisi ilmunya para pendawa. Maka manusia yang ingin mendapat, yang ingin masuk ke ranah ini betul-betul disiapkan. Maka mengapa ribuan tahun bahasa sandi-sandi di sini hilang? Karena tidak banyak manusia yang mampu masuk di sini karena saringannya terlalu padat. Saringannya terlalu tidak banyak manusia mampu. Sehingga jutaan tahun kunci-kunci semesta ini tidak akan pernah ada yang tahu. Namun ada sesuatu hal yang misteri, ada sesuatu hal yang istimewa. Aku selaku gurumu mendapatkan sesuatu hal yang istimewa untuk melanjutkan dari harapan para moyang, harapan semesta, untuk membuat suatu kedamaian, untuk meluruskan peradaban yang salah di muka bumi ini, terutama di bumi Pancasila. Karena banyak manusia yang sudah menyimpang dari perilakunya, sehingga seluruh bangsa dan negara tidak tahu arah tujuannya, sehingga menjadikan kerusakan di bumi, kerusakan di suatu negara, sehingga beban kehidupan di negara ini semakin berat, sehingga rahmat pun sulit untuk didapat bagi bangsa manusia. Dengan demikian para murid dan santri, dari tahapan ini guru berpesan, sangatlah hati-hati. Diulas oleh guru. Para pemirsa, ada sebutan ilmu seduluran itu terangkai dengan ilmu sodolanang. Dengan demikian para pemirsa harus paham, khususnya murid ya. Jadi ada perilakunya, ilmunya itu sodo ya. Memang ini ilmunya para pendawa. Maka di situ semua laki ya. Di sini ada password dan keywordnya. Dan inilah regenerasi dari pendawa. Itu sejak jutaan tahun. Karena itu hilang dan sudah ribuan tahun tidak ada yang mengerti. Dan ini diturunkan kembali. Artinya guru sangat berpesan, bersyukur, berbahagialah. Kalian akan mewarisi dari para moyang, sehingga kita akan mampu menjaga dunia. Sehingga dunia ini akan lebih baik, terutama kita yang ada di bumi Pancasila. Semoga setelah Pilpres tahun 2024 ini, 2025 semoga benih-benih kebaikan
Benih-benih kebenaran ini semoga tumbuh. Kita nunggu beberapa saat sementara ini dulu. Dengan demikian apa yang diharap oleh guru, semoga para pemirsa sulitnya memahami ilmu seperti itu. Bersyukurlah. Tapi melalui video ini guru pun berpesan. Di antara jalur semesta dunia sudah diberi gambaran. Ada jalurnya Pendawa, namun ada jalurnya Kurawa. Kalian pun jangan terlena. Sama dengan keadaan bangsa negara kita. Negara kita pun dikuasai dari makhluk-makhluk seperti itu. Meskipun wujudnya bangsa manusia, tapi di dalamnya bangsa-bangsa seperti itu. Namun guru di dalam titik tengah dan melalui video ini guru menyampaikan. Meskipun aku gurumu adalah dari DNA dari Pendawa. Namun guru di alam semesta di tahun-tahun ini di dunia ini guru pun tidak berpihak kepada Pendawa. Gurumu pun tidak berpihak dan tidak membela dari Kurawa. Pada masa-masa ini aku diwajibkan untuk di titik tengah. Artinya aku tidak memihak kepada siapapun di dunia ini. Karena misi yang aku bawa dari Sang Maha Pencipta, aku hanya meluruskan kalian yang tersesat. Semoga apa yang aku sampaikan dan aku ajarkan kepadamu, lakukan dengan tepat dan benar. Dan guru pun mengingatkan, pahami dan sadari. Sesungguhnya kalian semua adalah hanya makhluk. Kalian adalah hanya bangsa manusia. Jangan berandai-andai tentang Tuhan. Jangan berandai-andai yang tidak rasional. Sesungguhnya Anda sudah dijerumuskan oleh kitab yang mengatasnamakan Tuhan. Bila kalian paham sudah aku terangkan melalui video. Mulai tahapan mengenal semesta, mengenal para moyang, mengenal Sang Maha Pencipta, masa-masa peradaban lampau tidak akan pernah mengenal kata Allah. Tapi karena Anda ditipu dari orang-orang terdahulu, bahasa yang digubah, sehingga kehidupanmu dibelok-belokkan, terjerumuslah Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.